Sore, kembali Ningrum hadir di ruang dengar Anda, Good News Family. Apa kabar Anda di sore hari ini? Sehat kan ya? Walaupun tadi sempat kota Semarang diguyur hujan, walau kalau di seputaran Jalan Gajah Mada di mana studio Good News berada sih cuma sebentar. Tapi nggak tahu kalau di daerah Anda. Agak sedikit deras kayak kemarin, lama atau gimana? It's okay ya. Sambil mungkin Anda yang dalam perjalanan pulang di mobil sambil dengerin Good News, kita seperti janji saya tadi saya post di Instagramnya Good News, kita akan ngobrol bersama apoteker. Nah, ngobrol bareng apoteker setiap hari Kamis 2 minggu sekali sebetulnya. Kamis kemarin kita pindah ke hari ini tapi nggak apa-apa ya. Tetap temanya yang ini sudah dinanti-nanti dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu hampir ya. Kita sudah janjiin kita bakalan bawa tema ini gitu. Tapi sebelumnya saya sapa terlebih dahulu deh. Teman ngobrol saya ada Kak Maria Siska. Beliau adalah apoteker dari Rumah Sakit Kensaras. Ini ada Kak Apoteker Maria Siska TKS FAM M FAM. Sore Kakak. Selamat sore Good News People. Yes, Good News Family biasanya kita sapanya Kak Sis. Oh, oke. Good News Family gitu. Ya, Kak Siska udah sampai di tempat tujuan. Alah, Sudah dong, demi Good News pulang cepet-cepet dong ini. hujan nggak di Ambarawa? Kalau Kensaras itu wilayahnya masuk apa sih berarti? Semarang maksudnya, Ungaran, Kabupaten Semarang. Kabupaten Tadi sempat Semarang. hujan, cuma Mm-mm. tadi perjalanan pulang udah nggak hujan sih, gerimis kecil-kecil aja. Iya, nggak kayak kemarin ya. Kemarin sempat deres banget kayaknya. Iya betul. Oke, seperti janji kita, kita akan bahas tentang dagu sibu. Ini singkatannya agar lebih mudah diingat atau gimana sih Kak? Apa di kalangan para apoteker membuat singkatan ini sebagai sebuah bentuk edukasi atau bagaimana? Betul, kali ini kita akan belajar tentang Dagus Ibu. Itu merupakan singkatan untuk mempermudah masyarakat paham tentang obat. Gitu ceritanya. Hmm. Nah, Dagus Ibu sendiri itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Hmm. Yaitu tujuannya kembali lagi agar masyarakat paham mengenai tentang obat. Gitu. Oke, Dagus Ibu ini singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang agar paham. Nah, karena memang langkah pertamanya adalah karena orang itu kalau berbenturan dengan obat awalnya adalah dapatkan dulu, lalu gunakan, lalu ada sisa nggak gitu ya, ada simpan, atau yang terakhir buangnya bagaimana. Ini ternyata semuanya ada rule atau aturannya masing-masing ya Kak. Betul sekali, Kak Ningrum. Oke. Dimulai dari sekarang adalah dapatkan. Nah, Baik. bagaimana caranya? Kita bahas satu persatu ya, kita Boleh, boleh. pelajari satu persatu. Yang pertama itu tentang dapatkan. Mm, Eh, dalam hal ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa obat yang kita dapatkan itu, obatnya itu terjamin tuh mutu dan kualitas obatnya. mm, Nah, kita kan biasanya ini tahu obat asli apa enggak. Itu kan kita harus mendapatkan obat itu dari tempat yang resmi, seperti dari apotik, kemudian dari klinik atau dari instalasi farmasi rumah sakit atau puskesmas seperti itu. mm, Nah, untuk selain mendapatkan obat, di situ kita itu bisa bertemu dengan ahlinya. Dalam mm, hal ini adalah apoteker atau asisten apoteker yang memberikan informasi tentang obat yang didapatkan si pasien tersebut. mm, Itu dalam hal dapatkan. mm, mm, Berikutnya, setelah mendapatkan, kita kan harus menggunakan. Jadi, dagu, gunya itu gunakan. Nah, pastikan obat yang digunakan itu benar sesuai dengan petunjuk atau etiket yang tertera dari obat tersebut, petunjuk dari dokter dan apoteker di rumah sakit atau apotek saat itu. mm, Contohnya, misal ya, kita mendapatkan tadi sirup, mm, menggunakannya gimana? Nah, sirup itu digunakan kocok terlebih dahulu, itu namanya mm, gunakan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah simpan. mm, Bagaimana cara kita menyimpan obat tersebut agar terjaga kualitas dan efektivitas obat tersebut?
Nah, obat yang benar itu harus disimpan di tempat yang sesuai. Kemudian bisa terhindar dari panas, kelembapan, atau tempat-tempat yang merusak dari kualitas si obat tersebut. Mm-mm. Intinya kita harus menyimpan obat itu menghindari dari potensi penyalahgunaan obat tersebut gitu. Mm-mm. Kemudian yang terakhir adalah tadi kan udah DA-nya kan dapatkan, gunya Mm-mm. kan gunakan, Mm-mm. dagus I. I-nya itu C-nya tadi Ya. simpan, Mm-mm. gunya itu buang. Mm-mm. Nah, bagaimana setelah kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan, langkah terakhirnya itu bagaimana membuang obat yang sudah rusak, kadaluarsa atau sudah tidak terpakai. Nah, nanti itu ada cara-caranya gitu. Mm-mm. Pembuangannya itu harus sesuai prosedur agar tidak mencemari lingkungannya gitu. Oke, itu sekilas sih ya tentang dagu sibu. Jadi tadi ada Ya, dapatkan, ada gunakan, lalu simpan dan buang gitu ya. betul. Karena memang kadang-kadang walaupun mungkin pas mendapatkan, gunakan gitu udah dikasih tahu dari apoteker, tapi tentang simpan dan buangnya yang kita nggak paham gitu kan. Tapi Ya. dapatkan itu juga belum tentu. Nah, Sis, untuk dapatkan ini gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan obat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan? Karena kadangkala kan mungkin gitu ya, kita bisa aja berdasarkan resep dokter itu pasti sudah sesuai kebutuhan, itu sudah aman gitu ya, karena kan udah di apa ya, udah dibikinkan resep oleh dokter. Tapi ada kalanya gitu kan, masyarakat bisa mengakses untuk datang sendiri ke apotik untuk oh saya butuh obat ini atau apa gitu atau misalnya membeli oh saya mau beli obat ini. Nah, ini gimana sih mendapatkan obat yang aman dan sesuai kebutuhan caranya? Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, bagaimana cara mendapatkan obat yang aman dan benar itu, carilah tempat yang terjamin mutu dan obat serta kualitas dari si obat itu. Nah, Mm-mm, kita bisa mendapatkan obat yang benar itu jelas pasti di apotek, kemudian di puskesmas, di instalasi farmasi, kemudian di klinik seperti itu. mm-mm, Jangan beli-beli di tempat-tempat yang kadang kita kan di warung ada gitu. Sebaiknya jangan gitu. mm-mm, mm-mm. Karena kan kita tidak tahu terjamin nggak si obat tersebut gitu. Oke, jadi datang aja ke apotik, tanya aja Mm. di situ gitu ya. Nanti si apoteker atau asisten apoteker itu bisa memberikan jawaban gitu ya. Dan itu biasanya di apotik itu sudah terjamin. eh Kadaluarsa asli dan lain sebagainya kalau di apotik atau yang resmi itu pasti terjamin ya Kak Sis? Pasti kan kita pasti kan ada pengecekan. Nah, kita pasti mengecek tanggal kadaluarsanya, kemudian eh, pembelian obat tersebut gitu. Mm-mm. Jadi kita pasti pasti ngecek lah gitu. Kalau kita Oke. dari pihak apotek atau rumah sakit. Nah, yang harus diperhatikan ketika mendapatkan ini apa? Yang paling penting sebetulnya ketika seseorang misalnya membeli obat atau dia mendapatkan obat ini. Ada beberapa sih. Yang pertama itu tentang penggolongan dari si obat tersebut. Yang kemarin kita bilang ada obat bebas, kemudian ada obat bebas terbatas, Hmm. ada obat keras. Nah, kita kan harus tahu gitu. Kita harus mendapatkannya di mana. Jelas kalau di warung kita nggak bisa mendapatkan obat keras gitu kan. Kalau mungkin kalau yang kayak obat bebas terbatas dengan logo yang berwarna hijau atau biru, Mm-mm. mungkin kita bisa lihat di warung, kita masih bisa mendapatkan. Cuma sebaiknya kembali lagi beli di tempat yang resmi. Mm-mm. Kemudian, informasi dari obat yang tercantum pada brosur dan kemasan si obat tersebut. Kadang kita sering melihat di warung itu ada obat yang diracik sendiri. Ada sudah bungkusan plastikan gitu. Mm-mm. Nah, Isinya itu kan kita macam-macam itu. betul. Misal kita pegel gitu kan, kita di Mm-mm. warung terus dikasih 3 tablet gitu. Kita nggak tahu apa, yang penting diminum sembuh. Nah, itu Mm-mm. nggak boleh. Kita harus tahu obat itu apa dengan tercantum di kemasan tersebut. Misal apakah isinya itu paracetamol atau asam mefenama sebagai pereda nyeri atau apa gitu, macam-macam gitu. Kemudian obat tersebut harus memiliki tanggal kadaluarsa pada kemasan obat tersebut. Gitu. Itu yang harus diperhatikan ya. Oh ini yang seringkali masih terjadi di masyarakat adalah tadi obat racikan atau yang kadang-kadang udah berbungkus isinya macem-macem. Ya, betul sekali itu. Banyak sekali itu ditemukan. Hmm. Mhm. Padahal sebetulnya itu nggak resmi artinya ya Kak Sis.
Gimana? Nggak resmi, nggak, Jelas nggak resmi. Kita kan nggak tahu itu obat apa isinya. Kita hanya hmm, modal percaya kan kalau kayak gitu. Seharusnya kan kita mendapatkan obat disertai informasi dari si obat tersebut. hmm, Dengan yang memberi informasi itu orang yang berkompeten, seperti dokter, apoteker, atau asisten apoteker, seperti itu. oke. Jadi good news Shirley, kalau ada yang ngasih tahu, pegel-pegel kasih ini aja. Nah, kalau isinya ada macam-macam, perlu dan wajib untuk waspada. Satu, dua, jangan percaya. Ya Ya, walaupun mungkin hilang, tapi kan kita nggak ngerti kandungan obatnya apa gitu kan ya. betul, betul sekali Kak Ningrum itu. Bahaya juga, nanti ternyata efek sampingnya bisa menyebabkan efek samping dari si obat itu sampai menyebabkan seperti sampai gagal ginjal dan lain-lain gitu. Jadi Mm-mm. sembuh di awal tapi kita nggak tahu isinya apa. Ya Nanti betul. efek ke depannya apa gitu. Efek sampingnya itu yang sebetulnya yang paling wajib untuk kita waspadai, gitu kan. Betul Efek sekali. sampingnya nanti akan jadi seperti apa ke depannya. Apalagi kalau mengkonsumsi itu dalam waktu yang cukup lama, gitu kan. Nah, Itu yang semua, berbahaya kalau kita mengkonsumsi dalam waktu yang lama dan kita nggak tahu cara aturan pakainya. Kan kita mm, tahunya biasanya 3 kali 1, padahal bisa jadi obat tersebut hanya diminum 1 kali 1. Tapi karena, oh, pereda nyeri, jadi diminum 3 kali 1 gitu kan. mm. Nah itu berbahayanya di situ. Yuklah cerdas gitu ya. Jadi tadi ya, pastikan penggolongan dari obat. Kedua, perhatikan informasi dari obat yang tercantum pada brosur dan kemasan. Kalau nggak ada informasinya, Anda berhak untuk tidak atau menolak kalau itu bukan dari orang yang tadi berkompeten di bidangnya. Dokter, Betul. apoteker, asisten apoteker gitu ya, yang paham dengan hal itu. Lanjutnya adalah gunakan sekarang. Nah, ini apa pentingnya mengikuti dosis dan aturan pakai obat? Ini yang sering kali kadang-kadang masih kacau gitu. Nggak ngerti Ya, jelas. ya kan dosis atau aturan pakai gitu. Jelas, kalau obat itu kan kita harus tahu cara penggunaan obat tersebut ya. Bagaimana Mm-mm, cara mengkonsumsi obat tersebut, apakah sesudah makan atau sebelum makan. Kemudian kita harus mengetahui waktu dari konsumsi obat tersebut mm-mm, sesuai dengan apa yang dianjurkan atau tidak gitu. Kemudian aturan pakainya gitu kan. mm-mm, Terus apakah itu antibiotik yang harus dihabiskan atau enggak gitu. mm-mm, Jadi kita harus melihat seperti itu. mm-mm, Intinya prinsipnya itu dalam gunakan itu kita harus sesuai dengan diagnosa. Penggunaan obat itu harus sesuai dengan diagnosanya, kemudian dari indikasinya, terus pemilihan obatnya harus tepat, kemudian harus tepat dosis, dan bagaimana lama pemberiannya obat tersebut sama pemberian informasi dari si obat tersebut. Kak Siska, aku kan sering kali lihat gitu ya. Dokter itu kan sudah memberikan misalnya tadi ya, minumnya Mm, 3 kali 1 selama misalnya 3 hari atau selama lima ya, hari, gitu kan biasanya seperti itu. Tapi sering betul. kali kan ada yang kemudian copy resep katakan atau Ya, pengulangan gitu ya. Nah, hal ya. tersebut sebetulnya secara farmasi itu diizinkan atau enggak sih? Tanpa misalnya dokternya mengizinkan atau gimana gitu, Dok? Kak Sis. Kalau pengulangan resep itu yang mengeluarkan kan itu dari pihak farmasi. Jadi Mm-mm, kalau tidak ada perintah, perintah tertulis dari dokter, kita nggak bisa ngeluarin resep, kopi resepnya. Dan mm-mm, kalau kita ngopi resep sendiri, itu kan berarti berdasarkan kitanya sendiri, ya itu jelas salah gitu. mm, 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 Jadi kalau misal kayak ternyata obat tersebut nggak boleh nggak di kopi resep, maksudnya nggak boleh dibeli sendiri, itu nggak boleh, jelas tidak diperbolehkan. mm. Artinya kalau kopi resep itu dari dokter juga ada keterangannya gitu ya. Pasti di dalam resep itu apakah ini nanti diulang atau tidak dari si obat tersebut gitu. Oke, ini ya, jadi gak bisa sembarangan. Udah, Mbak, kopi resep aja gitu. Gak bisa. Tapi ada gak sih yang sering kayak gitu? Oh, kalau kopi resep itu lebih ke misal kayak obat nih kosong nih. Mm-mm, Ini beda persepsi sih. mm-mm, Kalau kopi resep itu apakah resepnya itu diulang pembeliannya atau di kopi resepnya karena barang tersebut tidak ada di apotek tersebut.
Bisa Misal, ada dua tuh contoh, ya. antibiotik kita Mm, diresepin dokter antibiotik nih. mm, Kita cocok dengan antibiotiknya, padahal penggunaannya 5 hari. mm, Nah, kita mau beli di apotek, kita sudah dapat. Kalau kita sudah dapat, terus kita ngulang sendiri, dipastikan tidak boleh. mm, Tetapi mm, jika kita belum mendapatkan di apotek tersebut karena kekosongan dari si obat tersebut, mm. terus kita beli di luar dengan meminta kopi resep, itu Boleh. bisa. Hmm. Itu. Ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Yang satu kalau dia maunya sendiri. Ya, Ya. ya kalau maunya sendiri jelas Heeh. tidak bisa. Bisa. Tapi kalau yang kedua karena di tempat tersebut kosong, terus dia harus ambil di tempat lain atau beli di tempat lain, itu diizinkan seperti itu. Betul sekali, Mbak Nilo, maksudnya seperti itu. Ya, karena memang tadi ya dokter memberikan misalnya tadi obat antibiotik atau apapun itu 5 hari dengan persepsi itu nanti dengan diagnosis bahwa 5 hari itu udah cukup, Betul. nggak bisa diperpanjang. Kalau mau diperpanjang ya Ya. periksa lagi gitu ya. Betul sekali. Kalau diperpanjang harus periksa lagi, harus konsultasi lagi ke dokter gitu. Ya. Lalu bagaimana cara menggunakan obat dengan benar sesuai bentuk Eh, jelas. bentukannya? Kemarin kan kita kan sudah belajar tentang dalam bentuk tablet, Ya. tablet, kaplet, kapsul. Kita bisa jelas sesuai bentuknya itu. Misal Mm, kayak tadi saya bilang, penggunaan sirup kita harus kocok dahulu sebelum digunakan. Kadang kan mm, kita kalau beli di tempat yang notabene tidak ada yang berkompeten kan kita cuma beli itu habis itu diapain kita nggak tahu gitu kan. mm, Kemudian kalau dalam bentuk sediaan tablet misal gitu, tablet antibiotik. Nah, kita pastikan dianjurkan untuk menghabiskan si obat tersebut kayak gitu. mm, mm. Seperti itu contoh-contohnya sesuai dalam bentuk sediaan masing-masing. Oke. Eh, lalu kalau misalnya nih, kan tadi kita ngomongin minum obatnya sehari 2 kali atau sehari 3 kali gitu ya. Itu Ya, kan kita 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sempat belajar bahwa 3 kali itu berarti hitungannya kan dibagi jam. ya betul. Dari Misalnya, 24 jam dibagi 3, jadi tiap ya, 8 jam. ya misalnya 3 kali sehari berarti 24 jam bagi 3. Artinya setiap 8 jam kita akan minum obat. Kalau 2 kali sehari ya berarti 24 jam dibagi 2 berarti setiap 12 12 kali. jam. 12 jam kita akan minum obat 1 kali. Nah, kalau terlewat dari jadwal kita minum obat, harusnya ini udah 8 jam nih kita minum sekarang gitu ya. Nah, eh Ya, ini gimana nih? Itu saya sering banget soalnya. Apalagi kalau itu udah itu di rumah sakit di pelayanan sering banget kayak gitu, oh terlewat gitu. minum obat gitu kan, terus panik sendiri habis itu kan. Nah, kita sebagai jelas sebagai apoteker pasti kita akan memberikan edukasi untuk patuh dalam minum obat. Mm-mm. Tetapi ketika terlewat dalam minum obat, kita itu harus menenangkan si pasien. Jadi kita harus memberikan edukasi bahwa obat yang terlewat tidak usah diminum lagi, kita lanjutkan ke dosis berikutnya. Atau Hmm, yang kedua, jika bisa berkonsultasi dengan dokternya apakah harus didobel double tablet atau tidak. Tapi biasanya kita harus melewatkan si obat tersebut yang sudah terlewat gitu. hmm, Karena kita nggak bisa langsung minum tiba-tiba jadi diminum dua kan harusnya double satu aja. dosis. Kita nggak bisa double dosis gitu. Dilewatkan saja. Oke, jadi Tapi misalnya, disertai dengan edukasi bahwa obat tersebut eh, disertai edukasi kepada si pasien untuk tetap melanjutkan minum obat secara rutin gitu, jangan sampai terlewat kembali. oke, misalnya nih Kak Siska, misalnya nih, saya kan harusnya minum obat setiap 12 jam, karena Ya, 2 kali sehari. Nah, ketika 12 jam itu kelewatan misalnya, artinya ketika setelah saya minum obat, saya harus ngitung di jam minum obat itu 12 jam kemudian kah? ya betul. Hmm, jadi kita melanjutkannya seperti itu gitu ya, Gun Shawli ya, Ya, bukan ngitung yang sebelumnya. Nah, eh dalam menggunakan obat ini informasi secara umumnya seperti apa sih Kak Sis yang perlu diperhatikan oleh seorang pasien ketika minum obat? jelas kalau kita sudah mendapatkan obat, kita harus
mengetahui apa sih dari si obat itu, mulai dari bagaimana cara penggunaan obat tersebut, Mm-mm, kemudian waktu yang tepat dari penggunaan si obat tersebut dan berapa lama atau durasi pemakaian dari si obat tersebut gitu. mm-mm, mm-mm. Gitu Terus aja sih. kalau kalau misalnya nih Kak Sis, apa sih kayak misalnya saya minum obat ini tapi kok ternyata ada sesuatu hal terjadi. Itu apa sih kayak Efek samping ya. efek samping gitu-gitu. Itu gimana Kak Sis? Sebaiknya ketika kita tahu bahwa itu efek samping dari si obat tersebut, biasanya kan gini, kita Mm-mm, kan nggak tahu nih ini efek samping dari apa gitu, mm-mm, ataukah dari obatnya, ataukah dari hal lain gitu kan. mm-mm, Tapi jika misal si kita dapat efek samping dari si obat tersebut, kita harus menghentikan penggunaan si obat tersebut. mm-mm, Kemudian kita nanti memberitahu kepada dokter atau ketika kita beli di apotek ke apotekernya gitu. Misal contoh ketika kita flu, mm-mm, kita ada produk yang untuk flu itu yang di pasaran kayak ada obat flu gitu. Ternyata efek sampingnya kita deg-degan, tahu nggak sih? mm-mm, mm-mm. Berdebar-debar gitu kan. Berdebar-debar. Mm-mm, Karena dosisnya terlalu tinggi. mm-mm, Kita merasa seperti itu, kita bisa datang ke apotek lagi untuk berkonsultasi. Jadi kita bisa konsultasi ke apotekernya gitu mm-mm. untuk mengkonsultasikan ke dokternya atau untuk meminta saran kepada si apoteker gitu. Oke. Nah, eh Kak Siska, kalau misalnya gini, hmm, saya minum obat buat flu. Ya. Orang kan ngomong, saya cocok dengan ini, saya cocok dengan yang itu. Itu tuh cocok itu gimana sih kasih dalam gini nih? Apa dalam satu kali minum obat terus saya merasa sudah sembuh, atau bisa dikatakan kalau saya nggak cocok dengan obat itu setelah saya selesai dengan satu satu periode itu, saya tetap nggak sembuh gitu. Itu gimana sih kasih? Sebenarnya bukan cocok tidak cocok ya, lebih ke apakah obat tersebut memberikan efek atau tidak gitu. Hmm, 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 Jadi hmm, misal contoh ketika kita mendapatkan sama-sama obat flu yang sama, hmm, dikatakan dikatakan sesuai atau memberikan efek si obat tersebut ketika pasien itu sembuh ketika minum obat tersebut. Sedangkan ketika saya minum sama-sama, misal Kak Negro dapat obat A, saya juga hmm, dapat hmm, obat A gitu. hmm, Kak Negro sembuh, maksudnya sembuh dalam artian sudah nggak flu. Dan hmm, saya ternyata tetap flu dengan efek yang tadi yang seperti contoh berdebar-debar. Nah, itu hmm, berarti kan saya nggak cocok dengan obat tersebut gitu. hmm, hmm. Jadi Nah, tergantung kondisi dari si pasien masing-masing. itu dikatakan seperti itu setelah satu kali minum obat atau setelah misalnya nih saya kena flu, saya Ya, diresepin oleh si dokter ini untuk 3 hari gitu kan? ya. Apakah Mm-mm. setelah selesai 3 hari tidak ada kemajuan dalam kondisi itu dikatakan memang tidak memberikan apa ya? eh Efek dari obatnya. efek gitu, efek sembuh gitu atau baru satu kali minum terus nggak ada karena kan sering kali gitu ya saya kadang-kadang suka Ya. ngeliat gitu ya ada orang ini obat saya udah minum nggak ada efeknya gitu padahal dia baru minum satu kali misalnya. Nah ini gimana Kak Sis? Sebaiknya kan minum sesuai dengan resep yang diberikan. Misal resepnya 3 hari ya, selesaikan dulu 3 hari. Kalau memang tidak memberikan efek, baru minta untuk diganti obat yang lain gitu. Hmm. Jadi selesaikan dulu sesuai periode obat yang diberikan, entah itu 3 hari, entah itu lima 5 hari, hari, ya ya. betul. Baru kemudian kalau dievaluasinya di situ gitu kan. Tapi kalau ada efek samping atau ininya, biasanya ketahuan di sekali minum ya Kak Sis ya. Biasanya 1 sampai 2 kali pasti bisa memberikan efek efek samping gitu. Entah itu Hmm. mual, diare, atau macam-macam gitu. Nah, kalau memang ada efek sampingnya, segera hentikan dan konsultasikan ulang. Tapi kalau Betul. misalnya kok kayaknya belum sembuh ya diselesaikan dulu itu 3 hari atau 5 hari, baru konsultasi ulang seperti itu ya. Ini dalam gunakan. Nah, Hmm. yang sering kali eh apa ya di dalam gunakan keliru dan lain sebagainya itu apa sih Kak Sis yang sering kali ditemuin dalam penggunaan obat ini? Biasanya kalau dalam penggunaan obat itu bagaimana? hmm,
cara konsumsinya juga kadang pasien kan jika awal belum tahu bagaimana cara konsumsi obat tersebut. Mm-mm. Kemudian cara penggunaan obat tersebut, misal ya pasien tuh eh, didiagnosa diabetes, Mm. dikasih oleh dokter resep adalah insulin. Padahal Mm-mm. biasanya dikasih obat yang oral dalam bentuk sediaan tablet gitu. Mm-mm. Nah, terus pasiennya dapat insulin kan harus Ya. disuntikkan di bagian tubuh. Nah, cara penggunaannya itu biasanya pasien di awal belum tahu, makanya sering sering kita harus menjelaskan seperti itu. Kemudian waktu mengkonsumsi obat, apakah sebelum makan, saat makan, atau setelah makan itu biasanya pasien harus dijelaskan terlebih dahulu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Misal obat untuk lambung itu kan sebelum makan, nah gitu kita Mm. harus informasi kepada pasiennya gitu. Ya seperti itu, Kak. Oke. Nah, ini kalau misalnya saya punya sakit flu gitu ya. Terus suami katakan sakit flu, dia sembuh diresepin itu. Saya boleh nggak minum obatnya dia? Sebaiknya tidak. Hmm. Tapi eh, sebaiknya tidak dan harus konsultasi ke dokter atau datang ke apotek untuk berkonsultasi dengan si apoteker. Kadang kan beda-beda gitu kan. Flu-nya apakah disertai dengan batuk? Obat tersebut apakah flu yang disertai dengan batuk atau hanya flu saja atau flu disertai pilek gitu kan macam-macam gitu. Karena pasti penggunaannya beda-beda ya. Betul. Dan Ya, kadang itu dosisnya juga beda gitu. dosisnya juga beda. Nih ya, karena sering kali, aduh banget seringnya gitu ya. Minum ini aja saya sembuh loh gitu. Ya kan. Iya, sering kayak gitu. Oke, eh, itu tadi gunakan. Tadi dari yang pertama tadi dapat, terus dagunya gunakan. Sekarang sinya itu simpan, Simpan obat. simpan obat. Nah, secara umum cara nyimpan obat itu yang benar gimana sih Kak Sis? Ya, tadi seperti yang saya bilang dari awal, obat itu harus disimpan di tempat yang sesuai dan Hmm. harus terhindar dari panas, kelembapan, atau yang merusak dari kualitas si obat tersebut gitu. Dan Hmm. intinya penyimpanan obat itu harus menghindari dari potensi penyalahgunaan si obat tersebut. Oke. Ada yang berpendapat gitu ya, tempat terbaik untuk menyimpan obat. Nah, sebetulnya secara dunia farmasi gitu ya, tempat terbaik Ya. untuk menyimpan obat agar dia tetap efektif itu gimana Kak Siska? Sebenarnya balik lagi seperti yang saya bilang, kalau kalau kami jelas kalau di rumah sakit atau di apotek itu jelas ada aturan penyimpanan obat ya. Mm-mm. Intinya ya juga itu penataan dan penyimpanan itu biasanya kami harus ada aturannya gitu. Sirup Mm-mm. sendiri, tablet sendiri, Mm-mm. digolongkan sendiri mulai dari alfabet A sampai sekian. Mm-mm. Itu macam-macam obat, apakah itu obat paten, obat generik. Kalau kami yang bekerja di rumah sakit di apotek pasti digolongkan kan pasti Kak Nengrum kalau di apotek atau rumah sakit kan pasti melihat kan ada rak Mm-mm. sirup sendiri, Ya. rak rak obat bentuk sediaan tablet sendiri, salep sendiri. Nah, sama kalau di rumah pun kita juga harus menyimpan si obat tersebut dengan baik gitu. Kalau bisa ada tempat sendiri dalam kotak penyimpanan obat gitu. Mm-mm. Oke. Nah, Kak Sis, kalau misalnya kayak eh sirup gitu ya, yang udah dibuka, standarnya dia bertahan atau bisa dipakai berapa lama? Terus kayak salep gitu, itu kan juga gitu yang terbuka dan tapi beda cerita kalau saya kayak kaplet, itu kan dia memang memang udah ada apa sih? Strip-stripnya, blisternya Ya sendiri gitu blisternya kan. sendiri Rumahnya kan dia sendiri-sendiri gitu. rumahnya sendiri-sendiri yang nggak bisa dibuka bria gitu kan enggak kita bukanya kan satu-satu tapi beda cerita dengan kayaknya misalnya salep terus sirup itu gimana? eh Kembali lagi biasanya kalau di apotek atau di rumah sakit kita bisa dijelaskan bahwa obat tersebut akan bertahan berapa lama gitu. Misal kayak sirup, kita ada aturannya sendiri. Mm-mm. Sirup yang tidak masuk
lemari es yang pendingin gitu, itu bisa bertahan ketika sudah dibuka itu sampai 1 bulan. Sirup Terus, ya? ah, dan kemudian misal sirup yang sudah harus masuk ke lemari pendingin itu Mm. biasanya hanya bertahan 7 sampai 14 hari gitu. Itu ada Oh, aturannya sih Kak. Nah, kalau kita pengen tahu atau nggak terlewat, berarti si sirup itu harus kita tempel kapan itu dibuka di awalnya. Misal harus tanggal ada 12 tulisannya. Desember gini. Harus Gimana? ada harus ada tulisannya label. Kita tulisin di luarnya gitu ya. Harusnya seperti itu supaya kita kan nggak lupa. Karena kita misal punya sirup banyak nih. Terus ini kapan saya bukanya kan? Nanti kita lupa gitu. Ini sudah expired atau belum gitu kan? Nah, seperti itu. Oke. Eh, salep, salep Kak Sis. Obat luar nih. Sama kan ada aturannya juga. Misal 30 hari gitu kan. 28 hari sampai 30 hari kayak gitu. Nanti kalau sudah berubah warna juga kita nggak bisa menggunakan juga si salep tersebut gitu. Oke, jadi kemasan Kan seperti itu. kadang ada yang nguning-nguning gitu kan. Kalau Ya, kita mau. ya. Apalagi kalau salep yang modelnya dicolek. Nah, itu. Ya, itu Kalau yang mode tube itu kan dia nggak kena tangan ya, kan luarnya aja gitu kan. Tapi kalau yang ada pot gitu, adanya kayak pot gitu kan. nah itu macam-macam. Jadi kita sebelum apa namanya? Si salep tersebut itu biar gak kuning kita bagaimana caranya kita ada caranya masing-masing gitu. Hmm. Kita cuci tangan terlebih dahulu terus baru pakai salepnya itu kayak gitu. Jadi kan tidak tangannya kita nggak masuk di salepnya tersebut. Oke. Ih, seru ya kalau ngomongin ini. Anda yang mau nanya boleh loh. Silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini boleh nanya soal apa yang kita obrolin hari ini tentang dagu sibu obat ya. Dagu sibu dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Nah, sekarang mengenali obat yang sudah kadaluarsa tanpa melihat eh, tulisannya atau tanggal expirednya mungkin kayak udah nggak layak pakai gitu tanpa kita tahu si ini kadaluarsanya seperti apa gitu. eh Kalau dilihat secara kasat mata jelas susah ya. Kita tahu kan kita Mm-mm. pasti melihatnya dari expirednya si obat Tulisannya tersebut itu. kan. Nah, tiap obat kan kita harus tahu expirednya. Makanya kan tadi bilang kenapa kita harus dapatkan dari tempat resmi karena kalau nggak resmi kita nggak tahu obat itu sudah expired atau belum kan gitu Mm-mm. kan. Nah, kita harus selalu periksa si tanggal expired tersebut dari si obat tersebut dan kondisi si obat tersebut. Biasanya kalau kita tinggal di suhu yang nggak stabil itu biasanya obat bakal rusak gitu. Kita bisa ngecekin satu-satu atau ketika kita lihat tuh si tablet itu ternyata blisternya itu sobek dikit gitu. Berarti Mm-mm. itu Oh iya. ya kan sering kadang kita ketekan kuku kita gitu kan. Obatnya Mm-mm. keluar atau sobek dikit gitu. Kita harus melihat apakah itu obat tersebut berubah rasa atau berubah baunya atau warnanya bahkan gitu. Kita Mm-mm. harus cek dari situnya sih gitu. Oke, ini ya Good News Family berarti gini Kak Sis, kalau kita punya obat dalam bentuk blister atau kaplet yang apa sih itu blister ya istilahnya ya? Ya, blister atau kaplet sama aja. Nah, jangan sampai kalau ketika kita mengkonsumsi itu jangan sampai tulisan expired date-nya terbuang. Atau misalnya kita pengen potong-potongin karena udah kelewat banyak kita potongin gitu ya. Terus tulisan expired date-nya nggak kelihatan. Itu berarti bahaya banget sebetulnya Kak Sis ya. Ya jelas bahaya karena kan kita nggak tahu ini masa kadaluarsa si obat itu tuh sampai kapan gitu. Oke. Ih, seru, 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 seru. Em, oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Buat Anda yang mungkin mau nanya boleh loh. Silakan. Selamat sore. Saya terbiasa mengkonsumsi vitamin D1 dalam bentuk soft gel. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara menyimpan yang benar? Karena kan biasanya satu pot isinya banyak, 30 atau 60. Apakah ini harus masuk kulkas? Terima kasih. Oke, kemarin kita 3 minggu yang lalu ya kita Ya. habis belajar bentuk sediaan ada soft kapsul kan. Ya. Nah, kita lihat dulu soft kapsul itu yang kayak vitamin D itu Mm-mm. kan sebentar.
itu kan di di dalam pot yang berisi biasanya ada 100 atau 1000 gitu kan. Mm, mm, mm. Sebenarnya kita menyimpannya itu dalam bentuk, kita harus menyimpannya itu nggak usah dikeluarkan dari Si wadahnya. pot itu. Nah, Oh. simpan dalam kemasan aslinya aja gitu. Nah, Hmm. eh, jadi kita baca bahwa obat tersebut harus disimpan di suhu berapa. Kalau suhu ruangan ya nggak perlu masuk di lemari pendingin gitu. Oh, biasanya di kemasannya itu ada. Ada kan, Oke. simpan di suhu ruangan atau simpan Mm, di suhu mana gitu kan. mm, mm, mm. Ada tertulis seperti itu gitu. Oke. Apalagi Jadi, dalam bentuk pot itu pasti ada tulisannya simpan di suhu ruangan, apa, jauhkan dari cahaya matahari. Biasanya kan ada tulisan gitu. Mungkin mm, kalau diperhatikan jelas gitu. Jadi kalau dapat vitamin D itu kalau mm. suhunya 20 sampai 25 silahkan ditaruh di suhu ruang aja gitu. Oke, suhu ruang itu berarti berapa sih, Kak Sis? 20 sampai 25. Oke, berarti kalau misalnya disuruh ditaruh di bawah 20 gitu, berarti itu dia yang harus masuk ke kulkas. Ya, Hmm. di bawah suhu itu berarti masuk ke lemari pendingin gitu. Ke lemari pendingin gitu ya. Ya. Kalau 20 sampai 25 itu berarti suhu ruangan nggak apa-apa. Kalau ada Mm. tulisan jauhkan dari sinar matahari, yang penting jangan kena sinar matahari tadi ya. Betul, betul sekali. Usahakan Kemudian tetap ada di wadahnya. ya pasti di wadahnya. Simpan di dalam kemasan aslinya aja. Itu dia kan di dalamnya kadang suka ada ininya ya. Apa sih? Eh, Pengawetnya, ya, ha, ha, ha. ya, ya nggak apa-apa sih. Karena dia cuma buat nyerap kelembaban di dalamnya itu aja kan. Iya, betul. Mm. Oke. eh yang mau nanya boleh sekali lagi ya. Nanyanya soal obat ya. Jangan nanya yang lain. Kita masih ngomongin tentang dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Oh, tadi udah simpan. Simpan ini paling orang mungkin nanyanya akan paling kikri gitu ya. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan kita menyimpan obat itu kadang-kadang suka keliru gitu ya. Tapi yang pasti yang Betul. harus diperhatikan tadi em, bagaimana menyimpan ya tempatnya kering, tidak kena matahari langsung, tidak lembab. Terus jauhkan dari 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 anak-anak, iya, betul. dari Yang pasti harus anak-anak. jauhkan dari jangkauan anak-anak gitu. Nah, simpan obat sesuai dengan kemasan aslinya dan juga pastikan obat tersebut tadi Kak Siska bilang tertutup rapat. Blisternya juga dipastikan nggak ada yang bocor-bocor gitu ya, Ya, biar betul. terhindar dari kontaminasi. Oke. Yang mau kirimkan WhatsApp boleh ya, sekali lagi yuk. Nah, sekarang ini yang ke buang. Keempat, Ya, buang. Eh, nah Kak Siska kalau ini pertanyaan saya sih, kalau kayak saya gitu kan, kadang saya suka membawa misalnya di dalam tas nih, di dalam ya, tas, eh misalnya saya suka bawa omeprazol gitu kan, karena memang ya, kadang-kadang suka aslam lah dan lain sebagainya. Itu ya. sebaiknya berapa lama saya harus cek itu? Kalau maksudnya cek obat tersebut selama kemasannya tidak rusak ya nggak masalah sih. Oh, Ya, walaupun dia kan di itu dalam tas yang kadang kena sinar matahari gitu. kan tetap di nggak, itu kan disimpan di suhu ruang juga. Maksudnya tuh Hmm. masih suhu biasa. Kan kalau di tas kan juga nggak mungkin kita lihat-lihat kan gitu kan enggak. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke. Ah, jadi ya itu tadi ya, misalnya Anda mau nanya tentang hal ini gitu ya. Kadang kan suka ada yang suka bawa sediaan obat gitu di dalam tas kayak saya gitu ya. Ya itu nggak apa-apa selama itu masih suruang kering ya dan nggak lembab. Itu yang Betul. pasti. Itu yang harus dipastikan. Terus tertutup rapat, Ya, betul. jangan ada yang bocor-bocor. Next adalah buang. Kebiasaan Nah, orang ini seringkali kan nyimpen ya Kak Sis. ya nggak mau buang, cuma disimpan dan ditumpuk gitu kan. Ini gimana nih? Nah, yang tadi terakhir kan dari Dagus Ibu itu adalah bunya itu sendiri adalah bagaimana cara membuang obat yang sudah kadaluarsa atau yang rusak tadi, yang sudah nggak bisa terpakai dengan baik dan bertanggung jawab ya pastinya. Nah, agar nggak mencemari lingkungan itu, kita bisa membuangnya itu berdasarkan apa ya? eh, nggak boleh sembarangan gitu. Maksudnya tinggal dibuang tempat sampah enggak gitu.
Mm-mm. Nah, kayak contoh, misal dalam bentuk sediaan sirup gitu. Mm-mm. Untuk sediaan sirup nggak harus satu botol sisa gitu dibuang enggak gitu. Jadi kalau kita punya sediaan dalam bentuk cairan atau sirup gitu, kita encerkan terlebih dahulu di dalam dengan air biasa, terus ditambahkan pasir atau tanah, kemudian buang dengan sampah lain gitu. Itu contoh. Kemudian kalau tablet kita masih dalam blister, kita buka blisternya terlebih dahulu, baru kita buang si tablet tersebut gitu. Mm-mm. Dihancurkan dulu sih, maksudnya kayak tablet kapsulnya. Atau kalau paling males, misal nggak mau lah kayak gitu, repot banget gitu kan. Kita Mm-mm. bisa nitipin ke apotek gitu untuk pemusnahannya, ikut pemusnahan si obat tersebut. Mm. Mm-mm. Gitu. Nah, Jadi, kemudian kalau ada obat itu kan pasti ada kayak mereknya ya, merek obat mm-mm. tersebut. Mm-mm. Nah, itu Label. labelnya itu harus kita kelupas gitu, kita buang gitu labelnya pada kemasan tersebut. Biar nggak disalahgunakan. Seperti itu. Oke, jadi nggak boleh, misalnya satu gembel yang satu ini Atau strip. isinya strip gitu ya, ada strip yang kadaluarsa berapa gitu, terus langsung dibuang ke tempat sampah tuh nggak boleh. Harus Nggak boleh. dibuang, dibukain dulu, terus Mm-mm. dihancurkan. Dihancurkan itu sebetulnya kalau mungkin ini loh direndam pakai air. Kalau dia kaplet atau tablet itu ya Kak Sis ya. Betul. Atau bisa kita gerus sih. Ya Kalau bisa kita terus. Atau Mm-mm. direndam pakai air gitu, dia akan hancur larut terus dibuang gitu boleh. Tapi eh tadi cair tinggal dibuang botolnya, tapi harus dilepas etiket atau apa labelnya. Ya, Tuh. ya. Tapi dibuang itu harus diencerkan terlebih dahulu juga sih, Kak. Maksudnya nggak langsung dibuang. Karena kan itu limbahnya itu mencemari lingkungan. Oh iya, berarti nggak boleh ke saluran air ya? Iya, sebaiknya jangan gitu. Misal Oke. kayak di toilet apa gitu, jangan. Kan mencemari lingkungan gitu. Ya jangan ke saluran air atau eh, ke limbah itu ya. Em, Terus itu kan caranya membuang. Ya. Kalau tadi eh yang apa namanya? Dititipin ke apotek. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu Ya, biasanya itu kenapa paling ditaruh? cara mudah sih. Karena kan kita sebagai apoteker yang bekerja di apotek atau rumah sakit kan pasti ada yang namanya pemusnahan obat yang rusak atau expired gitu kan. Jadi kita nanti ada mesin khusus untuk mengolah si obat yang rusak tersebut atau yang sudah expired tersebut. Kita gerus, kita pakai mesin gitu. Jadinya obat itu hancur gitu. Oke. Jadi dari si obat itu dia nanti akan hancur terus kemudian lebih gampang sih tapi semua apotek bisa nerima nggak sih Kak Sis? Jangan-jangan Eh, ditutup lagi. Pasti bisa menerima sih, karena kan memang aturan dari kita kan harus ada pemusnahan obat dari yang expired gitu. Oh, nah, kayak eh antibiotik yang nggak boleh dibuang sembarangan itu apa aja? Semua obat nggak boleh dibuang sembarangan atau seperti apa? Semua obat nggak boleh dibuang sembarangan, nggak harus antibiotik. Jadi semua obat, termasuk antibiotik itu juga harus pakai penanganan kalau mau buang gitu. Oke, jadi eh, semua obat nggak melulu antibiotik itu harus ada penanganan khusus ketika akan membuang. Yang sering kali Iya. terjadi di masyarakat gitu ya. Dalam dagu sibu dari awal kita nih dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Sering kali yang masih apa sih ada keliru dan lain sebagainya di bagian mana sih Kak Sis? Kalau yang menjadi keprihatinan kita sebagai Hmm. apoteker atau yang Ya. bergerak di bidang kesehatan adalah cara mendapatkan obatnya itu sudah keliru terlebih dahulu. Tidak di tempat yang resmi, yang nantinya ketika mendapatkan efek samping dari penggunaan obat tersebut kan jadi kesalahan dalam obat tersebut. Padahal kan memang mendapatkannya kita nggak tahu dari mana gitu. Mm-mm. Terus dari sisi mendapatkannya, kalau menggunakannya, kita sebagai apoteker gitu harus sering-sering untuk mengedukasi masyarakat dan pasien bagaimana cara penggunaan obat itu dengan benar, kemudian pemakaiannya dengan benar, seperti itu. Biasanya kan kalau kita sama nenek-nenek gitu kan, kita kan kadang nggak paham gitu kan.
masukkan dalam dubur gitu. Misal kayak supositoria gitu, biar demamnya turun gitu kan. Masukkan dalam dubur, dimasukin bubur kan susah gitu kan. Nanti kita keliru kayak gitu. Contoh itu kan kadang kita yang menjadi suatu keprihatinan gitu kan. Ini ada pertanyaan yang menarik sih Kak. Ini kesalahpahaman di masyarakat nih loh. Ini contoh salah satu contoh. Tapi ini pertanyaan dari pendengar. Sore Mbak Ning, Mbak Siska, sore. Apa benar kalau obat yang nggak kepake bisa buat rabuk atau pupuk tanaman? Nah, ini eh apa kan eh pendapat masyarakat ya Kak Siska ya. Betul, Ini betul. nah, ini yang makanya toh siaran ini tuh kita kita khususkan buat kita meluruskan pendapat-pendapat yang seringkali kayak Kak Siska denger ini langsung ketawa kan. Jadi ini biar biar benar. Gimana Kak Sis? Kalau secara tadi kita dari penjelasan yang terakhir tentang buangan, tadi kita nggak boleh membuang di tanah langsung nih di lingkungan supaya nggak mencemari karena kan obat kan mengandung bahan kimia ya kan bisa mencemari lingkungan. Berarti kan seharusnya kalau dari sisi pendapat kami kan berarti itu si obat nggak boleh dong sebagai pupuk. Cuma kadang kan saya nggak tahu nih pandangan di masyarakat sebagai pupuk itu apakah karena dia obat kimia gitu bisa digunakan, tetapi setahu saya pupuk itu ada sendiri gitu kan. Ada zat aktifnya sendiri-sendiri gitu. Berbeda dengan obat. Kalau itu tidak sih. Oke. Jadi karena sebetulnya itu kan obat itu termasuk zat kimia Betul. yang kita nggak tahu efeknya akan jadi seperti apa pada tumbuhan gitu ya. Atau misalnya pada hewan atau makhluk hidup yang lain gitu ya. Seperti itu kan ya Kak Sis kayak prinsipnya ya. Betul. Karena kan pertama eh, yang tadi saya bilang itu kan karena mencemari lingkungan itu. Pertama kandungan kimianya apakah sama dengan pupuk? Kan enggak gitu Mm, kan. mm, Biasanya mm, mm, mm. malah justru tadi kan dijelaskan bahwa merusak itu kan, merusak lingkungan. Seharusnya kan jangan dicampur dengan tanaman sebagai pupuknya. Kemudian bisa jadi tanamannya justru malah jadi keracunan kan juga kita nggak ngerti gitu. Paling Yes, aman alternatifnya ya pakai pupuk organik aja kalau kayak gitu. yes. Pakai kompos lah ya yang dari tanaman ke tanaman lagi gitu kan. Nah, eh ini ya, Dagu Sibu ini memang dari para apoteker ini untuk mensosialisasikan agar masyarakat itu tadi bisa mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Mau bagaimanapun obat itu kan harus didapat, harus digunakan, disimpan dengan cara dan aturannya yang sudah ada. Ya. Jangan terus kayak yang asal gitu. Ah, saya biasanya begini gitu. Jadi memang ini tujuannya gitu ya untuk agar masyarakat juga tahu paham gitu. Oh, ternyata begini gitu ya cara menggunakan obat yang benar, cara yang ini gitu kan. Tapi yang pasti apalagi kemarin ya 2 3 minggu yang lalu kita sudah bahas perhatikan golongannya gitu ya, merah, hijau. Betul ya Kak Sis ya? Betul, hijau untuk obat bebas, biru Mm-mm. untuk obat bebas terbatas, kemudian yang obat keras ada simbol huruf K-nya yang berwarna merah itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Anda mengkonsumsi yang mana gitu kan. Nah, kalau misalnya di apotik lagi tebus obat atau beli obat, tanya sampai jelas. Ya, betul itu. Itu penting. Tanyakan sampai jelas gimana caranya atau apanya aturan pakai. Pokoknya tanyakan sampai jelas. Nanti di ini edukasi dari si apoteker atau asisten apoteker itu yang akan mengedukasi Anda. Jadi jangan sampai ada kekeliruan dalam mengkonsumsi dan lain sebagainya pada saat mengkonsumsi itu gitu ya. Pada saat memakan itu. Kalau cara oh makan pakai pisang gitu ya, atau pakai ini itu udah kita bahas di 3 minggu yang lalu ya Kak Siska. Ya,
Itu seru juga loh. Anda kalau yang kelewatan bisa lihat udah saya upload di YouTube-nya Good News loh. Coba cari aja rekamannya. Kita ngobrolin tentang bagaimana bentuk obat dan cara mengkonsumsinya. Nah, next kita nanti akan bahas yang seru-seru lagi di ngobrol bareng apoteker biar bisa lebih paham tentang obat dan lain sebagainya. Kak Siska, kan ada beberapa Ya, orang yang berpendapat gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah minum obat. Sebetulnya prinsipnya seperti apa sih Kak Sis kalau begini-begini tuh? kalau kayak gitu tergantung kembali ke pribadi masing-masing ya, Kak. Kan kita yang bisa merasakan tubuh kita masing-masing. Apakah kita perlu untuk berobat atau hanya kita beristirahat saja bisa sembuh gitu. Kalau itu kembali lagi sih. Kalau saya secara pribadi, kalau misal contoh demam, baru 1 hari ya istirahat aja dulu. Tapi kalau ternyata sudah mengganggu demamnya, ya kita ke Ya, dokter atau kita membeli obat untuk menurunkan demam terlebih dahulu. Gitu. oke. Nah, eh ini tambahan pertanyaan terakhir. Apa yang mungkin bisa diulang waktu itu kita sudah pernah bahas belum ya? Sediaan di rumah sebagai isi dari kotak P3K obat apa aja? Itu biasanya kita obat-obat dasar aja yang kita sediakan. Sebenarnya nggak ada aturannya resminya apa gitu. Cuma saya sudah ngupload sih kayak di TikTok saya atau macam-macam gitu. Oh, Saya boleh, sering boleh. edukasi gitu. Jadi Mm, eh lebih sebaiknya kalau misalnya kita punya anak kecil nih, kita harus mm, menyediakan sirup untuk penurun demam atau pereda nyeri. Kita harus ada paracetamol sirup kayak gitu. mm, mm. Terus eh kita jika kita mempunyai jika kita sehat aja, maksudnya dalam satu keluarga nggak ada sakit apapun, ya kita cari obat dasar aja kayak paracetamol, tablet, kemudian ada asam mefenamat tablet sebagai pereda nyeri, Mm. kemudian kalau ada lambung kita antasida tablet gitu, atau Oh, enggak. omeprazol gitu kan. Kita Mm-mm. sediakan aja dengan ED yang panjang, expired date-nya yang panjang gitu. Tiba-tiba kita nyimpen ternyata expired semua kan juga ini susah Sayang. juga. Mm-mm. Itu aja sebaiknya. Oke, ini ada telepon terakhir deh kita angkat. Halo. Malam, Mbak Ah, Ningrum iya Pak Agus gimana Pak? mau tanya ini, minum obat tensi itu sebaiknya tuh pagi apa malam tuh yang baik ya? Obat tensi Oh, obat tensi. Oke, terus? malam apa pagi yang baik? Oke, udah itu aja. Ya, Hah, dan satu lagi, apa? kalau obat nyeri itu nggak boleh diminum setiap hari ya? Obat anti nyeri. Oke, Iya, betul. ya, Tuh, makasih. ya, Ya, sama-sama Kak. tuh. Sama-sama Pak Agus. Yang pertama, obat tensi. Halo, selamat sore Pak Agus. Oke, Oke. Obat biasanya tensi. saya jawab dulu satu persatu tentang obat tensi. Mm-mm. Ya, biasanya obat tensi itu untuk kan pasien yang sudah memang tiap memang rutin untuk menggunakan. Tergantung obat yang dipakai itu obat apa gitu. Jadi kita bisa sih dalam satu sesi itu membahas tentang obat tensi doang gitu. Jadi misal kalau Bapak mendapatkan obat amlodipin gitu, Heeh. diminumnya malam hari, berarti minum di malam hari. Kemudian jika minum obat tensi yang efek sampingnya itu mengeluarkan pipis dalam jumlah banyak, kan nggak mungkin Malam diminum hari. malam hari gitu. Ya, itu biasanya kalau malam minum itu malah nggak tensinya nggak turun, malah emosi kan pipis terus gitu kan. Nggak bisa tidur, Jadi, Sa. iya, tergantung obat yang didapatkan dari Pak Agus gitu. Heeh. Misal, itu kan biasanya sudah ada aturan pakainya. Misal amlodipin malam hari, kemudian dapatnya HCT berarti minumnya pagi hari karena kan efek samping dari si obat tersebut pipis gitu. Macam-macam sih Pak gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua, apakah obat nyeri boleh diminum terus-menerus? Jawabannya jelas tidak. Hmm. Obat nyeri diminum jika memang merasakan nyeri pada tubuh kita. Makanya ketika kita mendapatkan obat nyeri seperti kayak natrium diklofenak, asam mefenamat seperti itu, kita pasti akan ditulis dalam etiketnya gunakan jika perlu gitu. Kalau nyeri aja, Ya, jika merasakan nyeri saja. jika merasakan nyeri aja. Begitu Pak Agus. Em, jadi Kak, nyeri itu kan sebetulnya tanda tubuh bahwa ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, jadi kalau
anti nyeri itu hanya menghilangkan gejalanya aja. Persoalan intinya nggak hilang gitu ya. Bisa ya. Jadi memang harus harus dicari tahu benar gitu ya. Anti nyeri memang tidak boleh digunakan secara terus-menerus dan harus harus ada petunjuk dokter ya kalau ketika kita mengkonsumsi obat anti Ya, nyeri. betul. Oke, terakhir Kak Sis. Ini Oke. pesan buat pendengar nih. Yang mendengarkan kita sore hari ini. Ini responnya lumayan nih. Ada yang, aduh aku ketinggalan, mau lihat dari depan. Oke, buka di Facebooknya Good News dulu deh. Saya kasih linknya ya. Oke. Jadi yang terakhir itu kembali lagi karena topik bahasan kita tentang dagu sibu itu penting untuk memastikan pengelolaan obat yang aman, efektif, dan bertanggung jawab di masyarakat. Mm, Gitu. Jadi prinsipnya itu untuk menghindari dari penyalahgunaan obat, kemudian kesadaran dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan, penyimpanan obat yang benar, mendapatkan obat yang benar gitu, dan menggunakan obat yang benar. Yes. Gitu Nah, sih, Kak. ini penting ya Gun Shaoli. Nah, setelah siaran ini, setelah dengerin siaran ini, nggak ada salah-salah lagi gitu ya. Tipsnya adalah ketika ke dokter, dokter resepin, biasanya dokter saya resepin ini ya, tanya dulu, nggak apa-apa. Ya, sama dokternya tanya dulu boleh. Begitu nebus resepnya di apotik, ada yang sedang memberikan, tanya lagi nggak apa-apa. Ya, kan katanya malu bertanya sesat di jalan, betul ya Kak Sisi? Betul sekali. Jadi ini harus harus jelas, harus biar nanti kita nggak keliru-keliru dalam mengkonsumsi, menyimpan gitu kan, atau bahkan membuangnya nanti. Oke, Ya, betul. Kak Siska terima kasih. Terima kasih, Kak Nirung. Cepat sekali ya, 1 jamnya ya. Hmm. Karena memang ini jadi kita lagi gelurusin pendapat masyarakat nih ada banyak simpang siur tentang dagu sibu ini jadi seru banget ngobrolnya kita pendengar juga terus kemudian seru juga dengerinnya next time deh kita agak topik-topik yang lebih menarik lagi tadi ya obat hipertensi bisa Baik. dibahas dalam satu sesi gitu. Oke Kak Sis, thank you ya Oke, sukses buat sampai ketemu semuanya 2 minggu lagi. ya sampai ketemu 2 minggu lagi Kak Siska. Dah. Terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita. Sungguh berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.